selanjutnya bisa kita lanjutkan kepada Teh Hidra yang nantinya akan menjelaskan dari sisi ekonomi pembangunannya gitu. Nah, sebelumnya aku mau sapa dulu. Assalamualaikum Teh Hidra. Halo, Waalaikumsalam. Selamat pagi Apa kabar semuanya. Teh? Pagi menuju siang. Alhamdulillah baik. Makasih ya Teh udah hadir hari ini. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Teh. Stay safe. COVID-nya lagi naik lagi. Teh Hidra, sebelum lanjut ke materi nanti, seperti kayak Kang Satrija nih, aku mau ajak Kak Teh Hidra ngobrol-ngobrol dulu, gak apa-apa kan? Boleh. Nah, Teh Hidra ini kan dari konsentrasi ekonomi pembangunan ya. Nah, aku mau tahu dong ekonomi pembangunan kalau dari kacamata Teh Hidra tuh gimana gitu. Kalau tadi kan keuangan Islam dari kacamata Kang Satrija, nah mungkin sekarang ekonomi pembangunan dari Teh Hidra supaya kita lebih tahu lagi nih. Ya, jadi sebenarnya kita semua tuh sama ya, maksudnya ekonomi satu gitu kan ya, tetap apa namanya nggak ada perbedaan antara apa namanya ekonomi pembangunan atau keuangan Islam karena kita nanti lahir atau kita nanti sebagai lulusan ekonomi yang harus menguasai semuanya gitu tentang ekonomi gitu. Jadi kalau misalkan tentang ekonomi pembangunan itu adalah salah satu cabang ilmu ekonomi di mana mempelajari masalah-masalah pembangunan ekonomi. Apa namanya di sini sebagai ekonom kita sebagai ekonom dan khususnya mungkin di ekonomi pembangunan lebih ini ya lebih apa namanya fokus terhadap masalah-masalah ekonomi pembangunan yaitu misalkan pengentasan kemiskinan terus yang mana nanti tujuan akhirnya itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau kesejahteraan seperti itu sih apa namanya ya garis besarnya lah yang bagi Hida sendiri. Oh, gitu Teh. Nah, kalau misalnya dari Teh Hidra sendiri, selama kuliah di jurusan ekonomi pembangunan ini, kayak apa sih yang Teh Hidra menjadi sebuah kebanggaan gitu mengenai ekonomi pembangunan ini gitu? Sebenarnya apa ya namanya kalau misalkan kebanggaan bagi saya sendiri untuk sebagai lulusan ekonomi pembangunan atau dulu kuliah di konsentrasi ekonomi pembangunan sebenarnya sama aja yang jelas itu apa ya gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri kita dan kita itu nyaman di hal tersebut gitu yang ngejalaninnya kayak gimana. Sebenarnya kalau kebanggaan sendiri sih mungkin jadi apa ya kita ini di apa ya namanya dididik ini untuk sebagai orang yang pemikir, peneliti juga ya kalau misalkan di ekonom, di mana kita bisa melihat kacamata dunia ini dari sisi ekonomi, kita bisa memposisikan kita sebagai apa ya misalkan pelaku kebijakan atau enggak kita sebagai masyarakat biasa. Nah, sebagai lulusan ekonomi pembangunan itu kita harus bisa menguasai hal itu gitu, di mana kita harus bisa memposisikan kalau misalkan kita ada di masyarakat biasa kayak gimana, terus juga sebagai nanti misalkan Hidra kerjanya di pemerintahan ya, jadi kita nanti memposisikan gimana dari sisi pandangan pemerintahnya kayak gitu sih. Oke Teh. Nah, tadi kan kalau Kang Satrija udah bilang ya kalau misalnya ekonomi keuangan Islam itu banyak banget gitu sektornya ada di finance juga, ada di fintech juga dan sebagainya. Kalau misalnya ekonomi pembangunan ini yang jurusan konsentrasi Teh Hidra ini nantinya bakal kemana sih Teh gitu? Boleh dikasih gambaran sedikit sebelum nanti masuk ke materi? Boleh Sedikit jadi aja mungkin. apa namanya kalau misalkan nanti lulusan ekonomi pembangunan ini sebenarnya sama aja ya semuanya itu kita bakalan jadi seorang ekonom dimana yang tadi sudah dijelasin sama Ibu Ima profil lulusan ekonomi itu salah satunya bakal menjadi peneliti terus juga pendamping pembangunan fasilitator pembangunan selanjutnya kalau di ekonomi pembangunan ini khususnya apa namanya profesi dan karir lulusan ekonomi pembangunan ini bisa masuk ke beberapa instansi pemerintahan seperti Bappenas, Bapeda dan BPK.
selanjutnya banyak sih dari ekonomi pembangunan ini bisa jadi misalkan di perusahaan-perusahaan itu jadi budget analis atau enggak financial analis, peneliti, di mana nanti seorang peneliti dari lulusan ekonomi pembangunan ini diarahkan untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk lembaga dan perusahaannya. Jadi lebih ke analis gitu. Jadi sebenarnya nggak terlepas dari keuangan juga ya. Tadi bisa jadi financial analis juga gitu. Selanjutnya bisa mungkin seperti Ibu Ima juga bisa jadi dosen kayak gitu sih teman-teman. Oke, Teh. Berarti baik dari ekonomi Islam ataupun pembangunan itu tuh sebenarnya sama aja ya, Teh. Kayak kita tuh perlu skill-skill yang nantinya akan kita gunakan untuk di dunia kerja nanti gitu. Skill tersebut pasti nggak jauh dari pemikiran kritis gitu, karena kan nantinya kita jadi seorang analis ya, baik di instansi pemerintah mungkin atau di swasta, iya. Nah, mungkin untuk mengefisiensikan waktu, boleh aku membacakan CV dari Teh Hidra di share screen? Iya, boleh. Oke. Nama Hidra Kris Irawati, profil, I'm organized, confident with my ability to work hard, flexible, and reliable. I am ambitious person who always commit to deliver high standard. I enjoy meeting people and work well as part of a team, as well as ability to work on my own infinite, take responsibility. I am an honest, friendly, motivated person. I have a wide range of skill and I'm used to dealing with challenging situation. Profil, date of birth, Kuningan, 13 Maret 1999, domisili Jalan Timplik Dalam, nomor 113 Bandung. Kemudian ada edukasi SMA 2 Kuningan, kemudian Universitas Islam Bandung, achievement Best 5 Presentation of Specia FEB Unisba 2020, kemudian ada Third Place Short Movie Competition Multimedia Expo 2019. Kemudian ada Outstanding Student of Faculty Economy and Business Universitas Islam Bandung internal kategori pada tahun 2019. Kemudian ada Hope Champion 3 PKM Awards Unisba 2019. Kemudian ada Speaker on Workshop Expose Finance and Economics Unisba X Universitas Sains Islam Malaysia 2019. Kemudian skill yang dimiliki ada Microsoft, Fuse, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Instagram Ads, Facebook Ads, dan Google Ads. Kemudian ada work experience sebagai owner and manager at Hydra Panther Group, Hydra Transportation, Hydra Dessert, Hydra Cookies, and Hydra Organizer, Marketing Manager at Omolens.id and Palapa Optik tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian Marketing Communication at CP Enter Margantara Utama tahun 2020 hingga 2021. Kemudian Student Ambassador of Cicil tahun 2018-2021. Kemudian ada Internship and Secretaris Administrasi of Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Bandung pada Juli-Agustus 2019. Kemudian Internship as Secretaris Administrasi of ICI Bandung Juni hingga Agustus 2018. Kemudian Sekretaris of PT Mandiri Usaha Jaya Abadi tahun 2015. Kemudian terdapat pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Sebagai Human Resource of Bus Communing Official 2019 hingga sekarang. Kemudian ada Fundraising of Smanda Fight Corona 2020. Kemudian ada General Secretaries 1 of PPMB and PIK FEB 2019 hingga 2020. Kemudian ada Staff Commission
DAM FEB 2019 hingga 2020. Kemudian ada Secretary of BMSN Hima EP Unisba 2018 hingga 2019. Kemudian Sekretaris of National Seminar Committee ISEI Congress 2018. Kemudian ada Secretary of Field Trip IE Unisba and Kemenke tahun 2018, Sekretaris of Social Economic Event XYKK Bandung 2018, Koordinator of the Economics Unisba Pangandaran Research 2018, Facilitator of Macroeconomic Unisba 2017, Event Division of Com-Fab Unisba 2017, Deputy Chairman of Decor Division Macro FEB Unisba 2016. Nah, kalau kita lihat dari CV-nya, Teh Hidra pengalaman organisasinya udah banyak banget, terutama jadi sekretaris. Ini banyak banget jadi sekretaris. Kemudian achievement-nya juga banyak ya Teh. Achievement, skill-nya juga nih, yang mungkin nantinya bakal kita butuhin sekali nih. Ada software-software yang penting. Nah, mungkin bisa kita langsung ke materi aja kali ya Teh? Ya, boleh. Oke. Silakan untuk Teh Hidra menyampaikan materi. Oke, ini di share screen aja ya. Oke, Teh. Sebelumnya, bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh minta semuanya on cam nggak? Mungkin boleh on cam dulu, teman-teman. Okay. Hello everybody, good morning. First of all, I will give thanks to Himpunan Ekonomi Pembangunan Unisba who give me a chance to share about my experience in economic study program in Unisba. So I hope you are all in a good condition in pandemic COVID-19. Semuanya semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu ya. Jangan sampai COVID-19 ini membuat kita semua jadi nggak beraktivitas, jadi nggak produktif. Semuanya harus lebih produktif lagi gitu kan ya. Oke, di sini terima kasih sebelumnya yang saya hormati Dr. Ima Amalia SMSI sebagai Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Bandung dan teman-teman semuanya di Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan dan juga kakak tingkat saya Kang Satrija, semuanya terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya, ini tema hari ini tentang prepare for your next future ya. Di sini ada kutipan dari saya sendiri yaitu live your life with your passion. Di mana kalian semua harus tahu di mana passion kalian gitu sebelum kalian melakukan sesuatu, melangkah, mengambil keputusan, making decision, kalian harus tahu apa sih semangat kalian tuh ada di mana, passion kalian ada di mana. So, find your passion now gitu. Mungkin di sini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama mengenai gambaran konsentrasi ekonomi pembangunan, selanjutnya gambaran tema skripsi mengenai ekonomi pembangunan, yang ketiga skill yang harus dipersiapkan, dan yang terakhir ada peluang kerja ekonomi pembangunan. Yang pertama, apa sih ekonomi pembangunan gitu ya? Jadi ada yang hilang presentasinya. Oke, ini ada salah satu slide yang hilang, jadi ini aja ya, kita stay di screen yang ini.
Apa sih ekonomi pembangunan seperti yang tadi sudah dijelaskan dari awal juga sama Ibu Ima udah dikasih tahu ya. Biar nanti sekarang dijelasin ulang itu ekonomi pembangunan itu adalah salah satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah hambatan metode ekonomi di negara berkembang. Yang mana hal tersebut itu ditujukan untuk menentukan apa sih yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Nah, kita semua sebagai seorang ekonom, lulusan ekonomi pembangunan, entah itu konsentrasinya mau di keuangan Islam atau ekonomi pembangunan, kita sama aja akan terlahir sebagai seorang ekonom, di mana kita memberikan kita sebagai peneliti dan pemikir ini memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang membangun untuk negara ini, ya maksudnya nggak sejauh negara tapi untuk pribadi kita sendiri dan lingkungan terdekat seperti itu. Terus juga apa sih tujuan ekonomi pembangunan? Tujuan ekonomi pembangunan itu diantaranya yang pertama ada meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Selanjutnya yang kedua meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Yang ketiga meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, menekan tingkat pengangguran, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, memajukan sektor teknologi, pendidikan, pertanian, dan industri, dan yang terakhir menciptakan iklim berinvestasi yang baik. Nah, sebetulnya dari tujuan ekonomi pembangunan ini untuk arah tentang gambaran menentukan tujuan judul skripsi di ekonomi pembangunan bisa kalian temuin di tujuan-tujuan ekonomi pembangunan. Jadi nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Gimana sih cara cari judul skripsi gitu tentang ekonomi pembangunan atau keuangan Islam? Kalian kalian tarik dari definisi awal, misalkan apa sih ekonomi pembangunan, apa sih keuangan Islam, apa sih tujuan-tujuan dari ekonomi pembangunan, apa sih tujuan dari adanya keuangan Islam, seperti itu. Sebetulnya. Selanjutnya, ini Hidra ngomongnya terlalu cepat nggak ya? Enggak ya? Enggak apa-apa kan? Aku enggak sih Teh. Ya, mungkin untuk yang lain. Apa ya? Ya. Nah, jadi untuk gambaran tema skripsi itu kan tadi ya menentukan judul skripsi. Kalau dari Hidra sendiri sih mungkin saran yang pertama kalian harus tahu minat dan kalian harus menguasai materi. Maksudnya mengetahui minat itu gimana yang tadi awal saya jelasin. Kalian harus tahu di mana sih passion kalian, di mana sih semangat kalian. Di situ kalian harus tahu, di situ kalian harus kenalin diri kalian sendiri gitu. Oh, saya senangnya analisis nih, saya senangnya neliti nih di bidang apa. Oh, di bidang misalkan tentang UMKM, kalian harus tahu gitu. Apa sih yang kalian kuasain materinya dan minat kalian tuh di belah mana sih gitu. Jadi kalian harus tahu itu dulu sih sebelumnya. Kemudian selanjutnya punya referensi. Kalian harus memiliki referensi, di mana referensi untuk skripsi itu sekarang gampang ya. Kalian nggak perlu ke perpus juga kan udah bisa googling gitu kan ya online gitu. Misalkan kalau kaliannya rajin ke perpus ya boleh cari-cari di perpus, baca-baca buku, referensi juga dari kakak tingkat kalian bisa diskusi gitu, tanya-tanya. Minta referensi skripsi yang kakak tingkat kalian tahun lalu kayak gimana. Juga yang terakhir itu perbanyak diskusi antar teman, bikin kelompok belajar, selanjutnya sama kakak tingkat juga gitu, minta dibimbing dan bisa sama dosen juga gitu. Keep in touch, komunikasi aja kayak gitu sih. Sebenarnya kalau di ekonomi pembangunan sendiri itu luas banget ya, terutama kalau misalkan skill-skill yang harus dimiliki sama kita semua itu sebenarnya umum ya. Jadi yang pertama skill-skillnya itu ada teliti, tekun, detail, kritis, rasional, observan, terstruktur, independen, senang berhitung, berwawasan luas, memiliki kemampuan menganalisis, kemampuan melakukan riset, problem solving, dan teamwork. Di mana semua skill tersebut sebetulnya tidak hanya ditujukan untuk lulusan ekonomi pembangunan atau yang memilih konsentrasi ekonomi pembangunan, tapi semuanya harus bisa memiliki skill tersebut gitu.
Terus selanjutnya di sini ada 4 skill yang memang sangat dibutuhkan untuk seorang lulusan ekonomi pembangunan. Yang pertama ada critical thinking, di mana kalian harus bisa berpikir kritis dalam memandang suatu hal. Kalau kalian dihadapkan dengan suatu masalah, di situ kalian harus berpikir kritis bagaimana problem solving-nya kayak gitu. Selanjutnya ada analytical skills, di mana analytical skills ini adalah kemampuan untuk mengamati, meneliti, menganalisis informasi yang kompleks untuk mengembangkan ke dalam ide dan solusi. Jadi ketika kalian dihadapkan oleh suatu masalah ini, kalian harus bisa menganalisis kenapa sih masalah ini bisa terjadi gitu, dan nanti kan dirunutin ya, nanti sampai akhirnya kalian bisa menemukan solusinya kayak gitu. Selanjutnya ada communication skill, di mana kemampuan seseorang menjelaskan dan mempresentasikan gagasan dengan jelas kepada macam orang-orang. Jadi ketika kalian sebagai seorang ekonom yang dituntut untuk bisa meneliti dan berpikir, menjadi seorang pemikir, kalian harus bisa mengkomunikasikan hal-hal tersebut gitu, menyampaikan ide atau gagasan kalian dalam bentuk mengkomunikasikannya kepada orang yang dituju atau macam-macam orang. Selanjutnya ada writing skill, yaitu kemampuan menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan hingga mampu mempengaruhi perasaan pembaca. Di mana tulisan-tulisan kalian, apa yang kalian teliti dalam misalkan terkait ekonomi pembangunan, itu bisa mempengaruhi pembaca atau juga bisa oh iya ya gitu, tulisan ini ngaruh ya kayak gitu. Jadi ibaratnya kalian punya ide nih, contoh kecilnya punya ide dalam situasi COVID pandemi 19 ini, kan kita semua tahu ya, pandemi COVID-19 ini berpengaruh besar ya, apalagi terhadap sektor ekonomi. Nah, di situ kalian di sini skill-skill tersebut tuh kita harus bisa gitu, kita harus punya, dan gimana caranya kita bisa ngegali skill tersebut dan ya kita bisa nguasain hal itu gitu. Jadi kan dengan adanya pandemi COVID-19 kita berpikir kritis gimana sih solusinya gitu, apalagi dalam sektor ekonomi misalkan penghasilan, pendapatan menurun, gimana sih caranya meningkatkan pendapatan atau mempertahankan pendapatan sedangkan pengeluaran terus berjalan seperti itu gitu. Terus juga analytical skills, ketika kita mengambil salah satu keputusan, apakah keputusan yang pertama, kedua, dan ketiga ini analisisnya kira-kira bakal kayak gimana sih ke depannya gitu. Ketika kita mengambil langkah A, apa sih yang akan terjadi gitu. Langkah B, apa sih yang akan terjadi. Selanjutnya ada communication skill ini, gimana kita punya ide nih. Misalkan kita punya saran, sebaiknya COVID-19 ini dalam meningkatkan pendapatan harus bisa berwirausaha, menciptakan usaha sendiri. Nah, itu gimana sih caranya kita mengkomunikasikan ketika kita punya ide gitu kan ya, kepada orang lain. Dan sejauh ini saya sebagai lulusan ekonomi pembangunan sendiri, alhamdulillah sudah berusaha dan menerapkan semua skill tersebut gitu. Sudah mengaplikasikannya gitu dalam dunia kerja ataupun kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahnya saat ini saya sendiri mungkin ada di bidang yang secara, kalau misalnya kita baca dari CV Hidra sendiri tadi, lebih ke ada marketing ya, ada marketing communication, ada marketing manager. Mungkin kelihatannya nggak relevan sama ekonomi pembangunan, tapi skill-skill yang dibutuhkan itu sama seperti ekonomi pembangunan dan nggak jauh dari materi apa yang dipelajari di kampus gitu. Jadi sebetulnya luas banget ya, dan kita juga bisa gali-gali gitu. Kalau misalkan cari info nih, googling lulusan ekonomi pembangunan ini kemana sih? Pasti yang pertama muncul itu instansi pemerintahan, terus juga lembaga keuangan. Selanjutnya tadi ada di instansi pemerintahnya di Bapeda, Bappenas, BPK, kemudian juga bisa di bank kan ya. Tapi sebetulnya itu luas banget kalau misalkan kita pelajari dari hal-hal yang kita bisa neliti, yang kita pelajari di kampus ya. Kita bisa neliti, kita bisa menjadi seorang pemikir, kita bisa melakukan riset-riset. Itu tuh luas banget, semuanya bisa dipakai di beberapa perusahaan. Contohnya yang tadi Kang Ija bilang juga di era revolusi industri 4.0 ini,
digital marketing atau startup ini sangat lagi hype-hype-nya ya. Kayak gitu. Jadi skill-skill tersebut ini semuanya harus kalian dari sekarang itu kalian latih, kalian temuin di mana sih passion kalian, kemana sih arah kalian bakal ngelangkah kayak gitu. Nah, ini peluang kerja lulusan ekonomi pembangunan. Peluang kerja lulusan ekonomi pembangunan memiliki peluang karir yang bagus ya. Lulusan ekonomi pembangunan ini disiapkan untuk menjadi pemikir dan perancang di bidang ekonomi. Lulusan prodi ekonomi pembangunan banyak berkecimpung di instansi pemerintah, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi publik, sektor swasta, perbankan, dan BUMN. Di mana profesi dan karir lulusan ekonomi pembangunan ini yang saya catat di presentasi ini ada pegawai instansi pemerintahan Bappenas, Bapeda, BPK, budget analis di lembaga pemerintah atau swasta, financial analis lembaga pemerintah atau swasta, selanjutnya peneliti di mana melakukan riset untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk lembaga atau perusahaannya, dan selanjutnya ada market analis, dan yang terakhir bisa menjadi dosen. Dan semuanya itu mungkin kalian harus persiapin ya dari sekarang. Kalian tuh sukanya apa sih gitu, passion kalian tuh ada di mana sih. Terus juga kira-kira kalau ambil konsentrasi ekonomi pembangunan atau keuangan Islam cocok nggak ya ke depannya mau jadi apa. Jadi jangan sampai nanti maksudnya ada hal-hal yang nggak sesuai sama passion kalian kayak gitu. Mungkin sebetulnya nggak banyak hal yang nggak banyak poin yang Hidra jelasin ya, karena tadinya tuh pengen sistem diskusi gitu kan sama teman-teman. Makanya tadi teman-teman bisa on cam nggak semuanya gitu. Biar kita lebih interaktif. Mungkin boleh teman-teman on cam dulu supaya bisa diskusi dengan Teh Hidra. Ini nanti ada sesi tanya jawab ya? Ya, ada. Teh, nanti digabungin langsung dari ketiga pemateri. Nah, barangkali maksudnya dari sekarang pun ini dari hal-hal yang maksudnya yang saya sampaikan, barangkali ada yang mau nanya apa sih yang nggak ngerti gitu. Maksudnya skill ini apa sih gitu, gimana sih cara nemuin skillnya, terus juga gimana sih cara nerapinnya. Kan kadang-kadang kita sulit ya untuk berekspresi. Maksudnya ada orang yang setiap karakter itu beda-beda gitu, ada yang bisa mengekspresikan dirinya, ada yang bisa mengekspresikan skillnya kayak gitu. Selanjutnya, mana nih teman-temannya? Ini pada on cam tuh pada ada nggak? Teman-teman boleh on cam dulu. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan ke Teh Hidra sebelum dilanjut. Ayo on cam, sarare sih on cam. Teman-teman ini kuliahnya pada udah keterima, Dra? Alhamdulillah Bu, ini masih jalanin tesnya. Kemarin poinnya pengumumannya kapan? Pengumumannya bulan Juli. Nah, ya. MSI kan, bukan terapan? Ambil magister ilmu ekonomi. MSI-nya ya? Ya. Bukan kan ada ekonomi terapan? Enggak, sekarang cuma satu, ilmu ekonomi aja. Oh gitu. Ya, mudah-mudahan jadi dosen deh. Ya, amin. Gitu ya teman-teman. Sayang soalnya pintar. Alhamdulillah. Teman-teman boleh ada yang mau ditanyakan dulu ke Teh Hidra? Berarti ini tuh belum pada ambil konsentrasi ya, angkatan 2019-2020 tuh ya? Dulu kan semester 5. Masuk di semester 5. Sekarang kan dialihkan ke semester 6. Ini sebetulnya yang tadi dari awal kita lihat sih, alhamdulillah ya, lihat kurikulum-kurikulumnya ini banyak yang banyak pembaruan, dan lebih enak lagi, rasanya pengen kuliah S1 lagi Bu. Mudah-mudahan ini lagi pakepuk ya Allah. Ya, makanya teman-teman nih semuanya harus bisa keep in touch juga nih sama dosen, sama teman-teman mahasiswa lainnya, sama kakak tingkat juga. Soalnya
kalau Hidra lihat sendiri sih, alhamdulillah ini udah enak banget gitu kan ya, lihat kurikulumnya ada digital marketingnya gitu. Ya, Juga betul. Microsoft Office-nya juga lebih ini ya Bu ya, yang Hmm. TI-nya, yang IT-nya lebih difokusin lagi. Lebih difokus ya. Iya, soalnya sekarang sih sebenarnya apalagi kita ngadepin pandemi COVID-19 ya, di mana semuanya itu kita beralih ke digital gitu. Kita semua harus melek digital, terus juga paham bahasa-bahasa. Contohnya ya minimal bahasa Inggris harus bisa kalian kuasain gitu dalam dunia kerja. Karena nanti sebenarnya kemarin juga Hidra sempat kerja di salah satu perusahaan dan itu full English gitu. Dalam perencanaannya kan yang tadi ya, kalau misalkan dilihat dari CV itu ada marketing communication sama marketing manager. Tapi di marketing communication sama manager itu kita maksudnya kan sebagai lulusan ekonom ya, di situ kita ngerancang, meneliti, riset gitu, kemana sih arah perusahaan bakal berjalan juga, gimana sih kita bisa menyentuh market dari perusahaan tersebut, gimana sih kita bisa budgeting perusahaan tersebut gitu dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan di situ tuh sebenarnya semua lulusan ekonom tuh perlu untuk bisa menguasai hal tersebut gitu. Gak ada perbedaan antara ekonomi pembangunan dan keuangan Islam, tapi hanya pendalaman dari segi teori aja mungkin ya. Betul, betul. Jadi sekarang semuanya, udah boleh lintas juga lebih enak. Iya, sekarang kan banyak gitu ya, apalagi sebetulnya di pandemi COVID-19 juga banyak hal yang bisa kita lakuin sendiri gitu, tanpa, ya ibaratnya ketika kita, kan ada aja ya namanya rezeki gitu, ada yang bisa masuk instansi pemerintahan, ada yang enggak. Nah, jangan sampai kalian putus asa gitu, oh lihat temen yang A, dia kerja di instansi atau enggak di pemerintah atau di mana, tapi kita sendiri bahkan bisa gitu menciptakan lapangan pekerjaan gitu sebagai lulusan ekonomi pembangunan tuh. Kayak gitu teman-teman. Nah, Tukah Hidra tuh wirausahawan lagi. Iya, alhamdulillah. Jadi multi talent tuh. Yo, kalau hidupnya di zaman sekarang jadi mahasiswa prodi ekonomi pembangunan bisa ngajuin hibah proyek wirausahawan. iya, kemarin lihat ada yang dapat pendanaan ini ya, pendanaan bisnis. Iya, itu. Ada dari akuntansi sih. Kemarin lihat yang dapat dari Kemendikbud ya, Bu ya. Dapat 60 juta itu. Nah, makanya jangan cuman anak-anak akuntansi aja nih, kalian jangan mau kalah gitu. Kalian ekonomi pembangunan bahkan lebih nguasain skill di bidang, maksudnya wide range ini banget ya, wide range skill banget gitu. Kalian bisa nguasain banyak hal gitu yang emang sejalan sama jurusan ekonomi pembangunan. Kan di ekonomi pembangunan juga kan dikonsentrasinya belajar tentang ekonomi sumber daya manusia, terus juga ada ekonomi publik, selanjutnya bentar. Nah, dari mata kuliah tersebut juga berjalan itu bisa nih, ada komunikasi pembangunan, komunikasi bisnis, ekonomi politik kelembagaan, ekonomi manajerial, terus apalagi ya yang ekonomi perkotaan, kebijakan pembangunan, ekonomi pedesaan, perekonomian Indonesia, dan ekonomi industri. Itu salah satu konsentrasi di ekonomi pembangunan ya, Bu ya? Iya. Nah, dari mata kuliah tersebut juga kalian bisa temuin gitu ya, banyak-banyak hal yang bisa kalian pelajari ke depannya, yang bisa kalian gali sendiri, yang nggak kalian dapetin di kampus, kalian bisa cari sendiri gitu, dan kalian terapin sesuai dengan apa sih minat kalian gitu. Makanya yang saya tampilin di awal itu live your life with your passion. Kalian harus bisa nemuin passion kalian dulu nih. Kira-kira kalau misalkan kalian butuh hal apa sih yang perlu kalian pelajari, yang perlu kalian dalamin itu, misalkan di bagian keuangan Islam nih, atau enggak di bagian ekonomi pembangunan nih. Oh, di ekonomi pembangunan bakalan belajar tentang ekonomi sumber daya manusia nih, gimana sumber daya manusia ini bisa sesuai dengan, maksudnya bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada nih gitu secara optimal gitu maksudnya. Ini teman-temannya pada aktif nggak ya? Ayo wake up.
Ayo teman-teman pada di mana nih? Ya, teman-teman, kita gali ilmu dari Teh Hidra nih. Ya dari Hidra, dari Kang Ija, dari Iya. Ibu, dari teman-teman yang lain juga saling sharing aja gitu. Nah kalau yang ini nih yang aktif camp nih ada siapa? Safira, Widya sama Iksan ya? Atau siapa? Iya, ini panitia. Oh ini juga anak himpunan juga. Iya, Teh. Semangat ya, jangan sampai maksudnya seiring dengan kalian berorganisasi juga jangan sampai kampus ketinggalan, jangan sampai jadi nomor 2 kan terus organisasi di nomor 1 kan, kalian semua harus bisa balance gitu teman-teman. Jadi ketika kalian bisa bertanggung jawab sama diri sendiri kan kalian juga bisa manajemen waktu yang baik gitu. Sebagai latihan Aman, buat di dunia kerja ya, Teh. ya aman kan nih tapi kaliannya? Insya Allah. Ya amin, didoain ya semuanya. Makasih, Teh. Mungkin kalau dari Hidra sendiri, Bu, dan teman-teman, nggak banyak hal yang bisa di-share ya. Paling pengennya sih diskusi tadinya gitu, barangkali. Jadi kalau ada yang mau tanya, boleh langsung. Terus juga hal-hal yang kurang jelas, boleh ditanyain, kayak gitu. Ya. Alhamdulillah ya, kalian masih in touch dengan prodi, dengan himpunan ya. Terus ini ya, jangan bosan-bosan ya. Kalaupun sudah sukses, Iya, tetap ingat kampus biru. iya. Teman-teman barangkali ada yang mau ini nih sharing bisnis gitu kan, nanti boleh kontak-kontak gitu. Terus juga apa sih kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas tentang ekonomi pembangunan, tentang kuliah, tentang kehidupan, boleh share-share aja gitu. Tuh, udah membuka diri si Kakak Hidra tuh. Ya, santai aja. Ya. Jadi si Kak Hidra tuh lagi mau lanjut sekolah ya. Jadi teman-teman mohon doanya. Mau melanjutkan ke Unpad ya, Kak Ya, Hidra ya. amin. Mudah-mudahan lancar ya. Hidra ambil Kan Unpad. banyak ini nih beasiswa LPDP, mudah-mudahan dapat LPDP tuh. Ya, amin. Nah, jadi teman-teman ya, maksudnya Hidra sendiri kan belum terlalu menguasai ya tentang ekonomi pembangunan. Makanya kadang kemarin juga setelah lulus tuh nggak tahu kenapa sayang banget gitu ya. Dipikir-pikir lulus, ya maksudnya alhamdulillah lulusnya pas ya. Tapi tuh masih kurang gitu tentang pendalaman ilmu ekonomi. Makanya kenapa dipikir-pikir butuh untuk kuliah lagi gitu. Nggak ada rencana untuk pengen jadi dosen atau apa sih. Cuman butuh aja untuk mendalami hal-hal tentang ekonomi gitu. Karena kedepannya kan apa ya, luas banget gitu lulusan ekonomi pembangunan itu. Sekarang juga Hidra sendiri mungkin lagi bekerja di bidang yang banyak gitu ya, nggak cuma satu. Hidra lagi megang bisnis sendiri yang mungkin alhamdulillah dan mudah-mudahan kedepannya bisa settle gitu kan. Terus juga tadi kalau misalkan teman-teman lihat ada bus Komuning official itu salah satu bus hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Kuningan. Nah, hal tersebut tuh Hidra di situ sebagai human resource-nya dan juga sebagai manajer operasional. Di mana nanti Hidra ini merencanakan terus juga gimana sih bisa memanfaatkan aset pemerintah untuk bisa menyumbang peningkatan pendapatan di Kabupaten Kuningan kayak gitu. Itu kan sebenarnya relate banget kan sama ekonomi pembangunan gitu. Kalau misalkan teman-teman bacanya mungkin apa nih human resource Biskuning kelihatannya kan nggak terlalu relate kalau dibaca, tapi kalau kalian tanya dari CV sendiri itu salah satu hibah dari Pemprov Jabar ya untuk Kabupaten Kuningan, di mana harus dimanfaatkan dengan baik lah, dibuat laporannya, terus manajemennya, perencanaannya kayak gimana kayak gitu. Itu dipakai apa, Dra? Itunya? Itu untuk bis Kemuningnya itu untuk wisata di Kota Kuningan, Bu. Jadi keliling muter Kota Kuningan. Jadi kan meningkatkan sektor pariwisata juga gitu kan ya. Oh, dapat hibah ya? Iya, dapat hibah dari Pemprov Jabar. Alhamdulillahnya nanti maksudnya ini baru 1 unit, kemudian nanti juga bakalan nambah unit lagi gitu. Ditambah sekarang Kuningan lagi di Kabupaten Kuningan ini lagi pembangunan taman ya, yang emang itu menjadi ikon Kota Kuningan. Nah, di situ juga kemarin ada maksudnya dari Hidra sendiri
melakukan koordinasi sama apa namanya perangkat-perangkat daerah untuk memberikan saran gitu. Oh, apa namanya Kuningan ini perlu ini nih gitu. Misalkan peningkatan apa namanya sektor-sektor dari UMKM atau enggak usaha-usaha apa kayak gitu. Jadi kan sebenarnya luas banget yang bisa kita lakuin gitu. Itu mungkin nanti food truck juga bisa, food truck untuk food truck untuk ini, untuk apa tuh pemasaran UMKM ya. Iya, jadi dengan karena kan maksudnya yang tadi juga kan ada ya di tujuan ekonomi pembangunan menekan tingkat pengangguran. Nah, kita juga bisa ngasih ide gitu ya, maksudnya ngasih ide terhadap orang-orang yang mungkin belum bekerja atau masih menganggur, bisa nih berwirausaha ini dibantu diarahin gitu. Apa namanya? Secara nggak langsung ketika kita misalkan kalian juga nih, kalian meskipun belum lulus juga kalian bisa gitu. Kalau misalkan kalian punya ide, punya saran, terus juga punya arahnya bakal kayak gimana kalau kalian udah menguasai hal tersebut, kalian bisa nyaranin terhadap misalkan ngelihat tetangga nih lagi nggak produktif atau nggak pendapatannya menurun karena pandemi, kalian kasih masukan, kalian kasih saran. Nah di situ juga kalian harus bangga sama diri kalian sendiri, itu kalian udah jadi ekonom gitu, kalian udah bantu negara ini meskipun hanya berapa persen tapi tetap ngebantu gitu, tetap ada kontribusinya gitu teman-teman. Jadi kadang kan kalau mikir kan suka pada kejauhan ya Bu ya, pengen nurunin tingkat pengangguran, oh harus jadi menteri, enggak harus gitu. Kita bisa ngelakuin hal itu dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil kayak gitu. Ya. Udah keren tuh. Itu ada pertanyaan tuh. Oh ya, mana? Oke. Dari Safira, boleh mengajukan pertanyaannya? Terima kasih Ibu Moderator. Sebelumnya, pertama aku mau nanya dulu nih ke Kang Satrija sama Kak waktu itu apa gitu, kayak alasan kenapa Teh Hidra milih konsentrasi ekonomi pembangunan dan Kang Satrija memilih keuangan Islam. Pertama aku mau nanya itu dulu. Jawabnya mau siapa dulu ya? Sama Hidra dulu ya jawabnya ya. Boleh mungkin dari Teh Hidra. Boleh. Kalau Hidra sendiri kenapa sih milih ekonomi pembangunan? Karena sebenarnya lucu ya, cita-cita Hidra tuh dulu pengen jadi presiden gitu. Terus juga dari SMP itu pengen banget jadi presiden, nggak tahu kenapa. Terus juga karena maksudnya saya sendiri punya keresahan gitu ya. Dari kecil tuh alhamdulillahnya dari kecil, dari SD tuh mungkin udah belajar apa ya, maksudnya udah hidup di udah ada passion di ekonomi gitu kan. Dari kecil tuh udah seneng jualan, terus juga SMP, SMA sampai akhirnya sebetulnya di SMP SMA ini Hidra konsentrasinya itu di IPA ya, yang tadinya orang tua tuh pengennya ambil Hidra tuh kuliah di kedokteran gitu, jadi dokter, tapi gak bisa gitu, diri sendiri ini passionnya tuh di bidang ekonomi gitu. Misalkan dari kecil tuh senangnya bisnis gitu, tapi kesini punya kerasahan gitu ngelihat hal kecilnya, lihat di Kabupaten Kuningan, kenapa ya ini ada taman tapi nggak fungsi, kenapa ya ini ada misalkan di rumah tuh ada usaha transportasi kan, kenapa sih transportasi nggak menarik kayak gitu. Nah di situ tuh Hidra pikir kayaknya perlu untuk mendalami hal tersebut, perlu untuk bisa menganalisis kenapa sih itu bisa terjadi dan apa sih problem solvingnya kayak gitu. Terus juga ditambah punya cita-cita jadi presiden gitu. Jadi kan maksudnya presiden ini sendiri, jadi presiden kan maksudnya berat banget ya tanggung jawabnya gitu juga. Dan harus bisa nentuin gimana sih ekonomi ini akan bergerak dan mencapai pembangunan ekonomi yang baik, pertumbuhan ekonomi yang baik kayak gitu. Sebetulnya kenapa ngambil ekonomi pembangunan, karena dirasa melihat kurikulumnya sama berarti mata kuliahnya ini perlu gitu untuk sebagai modal ke depannya untuk maksudnya untuk meningkatkan sumber daya manusia dari Hidra sendiri gitu. Perlu untuk mendalami teori-teori tentang ekonomi publik, kelembagaan dan politik kayak gitu. Mungkin boleh dilanjut dengan Kang Satrija. Oke. Kenapa saya ambil keuangan syariah?
mungkin saya pertama kali kenal keuangan syariah itu dari satu SMA, dari guru ekonomi saya, bahwa ekonomi syariah itu sedang berkembang saat ini, dan kemudian akhirnya saya waktu SBMPTN dan lain-lain, saya mengambil beberapa kampus yang emang menyediakan program studi itu keuangan syariah, tetapi saya nggak terima dan emang berjodohnya di Unisba. Akhirnya ya udah, saya balas dendam, memilih itu tanpa pikir panjang, balas dendam langsung, karena emang dari awal saya emang udah mau masuk situ. Dan ada salah satu kampus yaitu Politeknik Negeri Bandung yang waktu dulu itu pun menolak saya masuk ke program studi tersebut, dan akhirnya pun saya berhasil membalas dendamkannya dan masuk ke magisternya sekarang gitu, keuangan Islam, seperti itu. Emang mungkin dari awal emang udah niat balas dendamnya gitu kali. Dan jalannya emang udah ada di situ gitu. Emang rezekinya ya Kang ya. Iya. Nah, gimana Teh Safira? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, aku punya. Nah, kalau misalnya nih, kalau menurut Teh Hidra sama Kang Satrija sendiri, kalau misalnya IPK itu berpengaruh nggak sih ketika kita akan magang atau misalnya masuk ke dunia kerja? Terus kalau misalnya nih kita ingin, kayak tadi yang udah dijelaskan Satrija, pengen masuk ke ranah industri 4.0 gitu, apakah IPK itu sangat berpengaruh? Mungkin boleh dijawab dari Teh Hidra atau Kang Satrija dulu. Mungkin dari Kang Satrija dulu kali ya, gantian. Oh, boleh. IPK ya, sebenarnya kesulitan yang saya alami saat apply ke perusahaan itu sebenarnya bagaimana sih cara saya bisa menarik perusahaan itu untuk bisa membuka CV saya ataupun membuka email saya, itu terlebih dahulu. Poin pentingnya di situ, karena kan saingan kita itu tidak hanya ratusan, tapi bahkan ribuan. Mungkin jika kalian masuk ke salah satu platform pencarian pekerjaan itu, bahkan ada satu pekerjaan yang bisa dimasuki oleh 1.000 bahkan 3.000 pelamar. Nah, bagaimana sih kita bisa lebih unggul dibandingkan mereka? Karena tadi apalagi industri 4.0 itu IPK itu menurut saya menjadi nilai belakang lah. Yang penting itu apa yang kalian miliki, skill apa yang kalian miliki, lalu prestasi apa yang kalian miliki, itu yang jauh lebih penting. Sehingga kalau saya ingin menyarankan, di CV kalian itu lebih utamakan skill-skill kalian yang apa saja yang kalian miliki, agar nantinya ketika HR melihat CV kalian itu akhirnya tertarik. Karena untuk saat ini menurut saya IPK itu emang sudah tidak menjadi poin utama untuk kalian terpilih. IPK itu hanya untuk sebagai standarisasi perusahaan aja. Jadi kalian itu memiliki standar bahwa minimal IPK 3, udah cukup di situ. Itu kualifikasi awal. Tetapi bagaimana cara kalian bisa akhirnya masuk ke interview, itu angka awalnya itu karena di CV itu. Oleh karena itu menurut saya perbaguslah CV kalian dan tonjolkanlah skill-skill apa saja yang kalian miliki, seperti itu. Mungkin bahasa Inggrisnya kalian tonjolkan seperti tadi yang CV tidak menggunakan bahasa Inggris, mungkin salah satunya seperti jika kalian punya achievement lain pun itu tunjukkan, dan itu bisa menjadi nilai plus kalian, seperti itu. Mungkin boleh dilanjut ke Teh Hidra. Nah, benar banget ya yang Kang Ija bilang, maksudnya perkembangan dunia sekarang tuh mereka dunia ini lebih ngebutuhin skill gitu kan ya, daripada maksudnya kalau misalkan IPK kan tentang nilai ya, maksudnya kan kalau nilai itu nggak bisa diukur secara pasti, ya maksudnya bisa diukur secara pasti, cuman kan untuk memperoleh nilai tersebut kan banyak hal yang bisa dilakuin ya, tapi kan kalau untuk skill ini udah hal yang emang penting gitu, apalagi maksudnya sebagai sumber daya manusia dalam suatu perusahaan diperlukan lah gitu skill-skill yang emang baik gitu, yang sesuai dengan perusahaannya. Ada cerita bulan lalu, Hidra punya teman nih, dia lulusan SMA, bahkan bisa dibilang SMA-nya juga dia nggak beres ya, karena dia maksudnya ada problem lah dalam dunia belajar dia gitu, tapi dan akhirnya dia beres SMA itu karena homeschooling. Kemudian ya kalau kita lihat secara pendidikan mungkin sampai SMA gitu kan ya,
Terus tapi dia punya skill di bidang otomotif, di bidang manajemennya, marketingnya. Terus kemarin Hidra yang buatin CV-nya nih, buat dia ngelamar kerja ke salah satu perusahaan besar di di Jakarta. Terus kualifikasi dari perusahaan tersebut tuh umur minimal 40 tahun karena target market dari perusahaan tersebut tuh umur-umur 50 ke atas kan. Makanya kenapa kualifikasi umurnya di 40. Tapi teman Hidra ini umurnya 22 tahun. Dia ngelamar kerja ke situ dengan CV dia lulusan SMA, tapi dia punya skill dan pengalaman kerja yang sesuai dengan perusahaan. Dan akhirnya dia dilirik sama perusahaan tersebut dan alhamdulillahnya sekarang kerja di perusahaan tersebut gitu. Makanya kalau kita lihat sendiri mungkin bukan yang nggak penting ya, tapi IPK itu bisa nolong kalian, bisa bantu kalian untuk maksudnya syarat kualifikasi nih, misalkan di di Bappenas atau enggak di Kementerian Keuangan, dia syarat IPK-nya 3,25. Nah itu biar kalau kalian mau masuk situ ya IPK-nya harus gitu. Ya maksudnya tetap harus keep in touch lah, tetap harus bagus gitu IPK. Cuman jangan sampai IPK bagus tapi skill-nya kurang gitu. Makanya yang penting saat ini tuh sebetulnya skill gitu. Terus juga pengalaman kerja, pengalaman organisasi, yaitu menolong juga gitu. Nah, mungkin begitu Teh Safira, bagaimana? Apakah sudah menjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Kang Teh. Ya, sama-sama. Teman-teman yang lainnya gitu, coba pada kemana? Kalau aku mau nanya, boleh ya Teh? Boleh. Nah, aku mau nanya nih ke Teh Hidra sama Kang Satrija. Nah, kita kan nanti setelah lulus pasti memasuki dunia kerja ya. Nah, di saat kita memasuki dunia kerja itu, pasti kita merasa asing gitu dengan dunia kerja karena kita biasa di kampus terus masuk kantor gitu. Nah, sebenarnya gimana sih langkah awal kita buat adaptasi di dunia kerja gitu? Kayak kita harus apa awalnya, kayak kita harus mengerjakan sesuatu mulai dari mana kayak gitu loh. Kayak yang step-stepnya tuh kayak gimana sih Kang gitu, apakah sama kayak di perkuliahan atau ternyata beda banget gitu, kayak yang benar-benar beda banget dari dunia kuliah. Mungkin boleh dari Teh Hidra dulu atau Kang Satrija juga gak apa-apa. Kalau dari Hidra sih tentang berarti menghadapi dunia kerja ya sebagai fresh graduate gitu. Sebenarnya dunia kerja tuh nggak beda jauh ya sama kita beraktivitas di kampus, sama maksudnya yang udah aktif di organisasi mungkin tahu nih ada struktur organisasi, terus juga ya gitulah, ada struktur organisasi atau gimana. Lucunya nih Hidra sharing aja ya. Jadi kan pertama lulus, sebetulnya dari masih kuliah juga kan Hidra udah kerja ya. Cuman benar-benar official kerja di kantor orang itu setelah lulus gitu. Dimana Hidra langsung ambil di bagian marketing komunikasi yang mungkin nggak sesuai, ya maksudnya secara ininya nggak terlalu sesuai sama sama jurusan gitu kan ya. Karena itu coba-coba aja. Nah di situ juga Hidra satu-satunya orang yang umurnya 20 tahun dan yang lainnya itu 30-40. Nah, di situ mungkin berat banget ya buat nyesuaiin diri sama lingkungan kantor gitu. Tapi kita dituntut untuk, maksudnya kita harus siap nih ngadepin dunia kerja. Makanya kenapa maksudnya di kampus itu kan ada program magang, terus juga ada kegiatan organisasi yang bisa dijadiin pilihan buat kalian. Oh nih kalau misalkan magang di sini nanti kira-kira gambarannya bisa kalian sentuh nih, oh dunia kerja nanti bakalan kayak gimana gitu. Sebetulnya dari magang pun kalian harusnya udah bisa ngerti ya. Sebetulnya magang sekarang wajib juga kan di di kampus masih diwajibin kan magang? Masih nggak? Iya Teh, wajib. Oh ya, masih kan. Nanti juga kalian maksudnya bisa mengenal dunia kerja tuh dari magang, terus juga dari kalian berorganisasi juga kalian bisa paham lagi gimana caranya koordinasi, menyampaikan kayak gitu. Terus juga kalau misalkan persiapan waktu awal masuk dunia kerja,
kalian harus tahu nih bidang kerjaan kalian itu apa, kalian ada di bidang apa, perusahaannya seperti apa. Terus kalau bisa tuh kalian buat plan gitu, perencanaan dari poin 1 sampai 30, bahkan kalau Hidra sendiri dibuat plan tuh satu hari, misalkan hari Senin, Senin sampai Jumat nih, apa aja sih yang harus dikerjain, itu benar-benar di list gitu. Terus juga setiap minggu dievaluasi sendiri gitu. Jadi itu benar-benar kalian harus persiapin sendiri sih gitu. Mungkin segitu sih. Oke, Teh Hidra, mungkin dari Kang Satrija. Ya mungkin saya ngambil sudut pandang yang lain ya, biar apa ya, biar nantinya kalau misalnya emang udah bekerja nggak terlalu kaget gitu. Di sini siapa yang udah pernah dimarahin karena ngumpulin tugasnya telat sama dosen? Pastikan dosen di sini apa ya, masih ada batas toleransi, sedangkan nanti di pekerjaan kalian nggak akan ada toleransi seperti itu. Nah, siapkan mental kalian, tolong disiplinnya mulai ditingkatkan dari sekarang, karena apa ya, terlebih kalau kalian masuk ke dunia finance, leasing, dan lain-lain, di akhir bulan itu merupakan tekanan terberat bagi kalian dalam sebuah pekerjaan, di mana itu merupakan closingan yang harus kalian achieve target. Nah, ketika kalian tidak achieve target, maka ya omelan-omelan dari atasan itu udah pasti kalian kena kalau emang gak achieve target. Nah, omelan-omelan itu yang mungkin kalian tidak akan terima pada masa kuliah ini, sehingga menurut saya adaptasi itulah yang harus kalian kuatkan saat ini ketika kalian kuliah, lebih disiplinlah dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Lalu kemandirian kalian dalam mengerjakan tugas itu harus lebih ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena nanti omelan yang akan dikeluarkan oleh atasan kalian itu bukan omelan biasa, tetapi mungkin bawa-bawa kata-kata kasar dan lain-lain, itu udah menjadi hal lumrah yang bakal kalian dengar nantinya. Seperti itu. Mungkin itu salah satu sudut pandang dari saya untuk motivasi kalian gitu, agar sekarang mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, ketika kalian mendapatkan teman kerja di atas kalian yang mungkin umurnya lebih jauh di atas kalian, bahkan udah berkeluarga, adaptasi kalian itu harus sangat penting. Pada kantor pertama saya itu benar bahwa rekan kerja saya itu kebanyakan di umur 40 sampai 50 tahun, di mana saya adalah karyawan tetap termuda satu perusahaan, satu Indonesia. Jadi saya itu cucunya dari mereka, anggapan seperti itu. Nah, bagaimana sih saya bisa adaptasi dengan perilaku mereka? Sangat beda lah cara bekerjanya. Nah, bagaimana sih cara kalian bisa adaptasinya? Kalianlah pilihlah satu orang mentor yang menurut kalian benar-benar bisa cocok dengan gaya kalian, sehingga dari teman mentor itu kalian bisa menyerap ilmu-ilmunya, sehingga ketika kalian bekerja pun kalian bisa bekerja sesuai dengan harapan yang perusahaan inginkan. Tidak perlu kalian mengambil banyak omongan dari orang-orang, karena cukup dari satu orang saja yang kalian percayai yang bisa kalian menjadikan mentor, agar mentor itu bisa memberikan membagi pengalamannya kepada kalian gitu, share pengalaman. Nah, berbeda dengan industri 4.0 yang ada di startup. Nah, karena di startup itu rata-rata umurnya di 25 sampai 29 tahun, yang notabene merupakan seumuran dengan saya, sehingga dari gaya komunikasi, gaya kepemimpinannya pun sudah sangat berbeda jauh dibandingkan dengan perusahaan saya sebelumnya, sehingga adaptasi yang saya lakukan itu cenderung tidak terlalu banyak dibandingkan perusahaan yang konvensional yang sudah ada. Nah, dari situ saya mungkin hanya butuh adaptasinya, yaitu mungkin kemandirian, karena kan selama kita kuliah itu rata-rata kita disuapin gitu sama dosen, disuapin materi lah, disuapin tugas lah, lalu diingetin besok jangan lupa ngumpulin tugas, lalu skripsi pun kadang kamu kemana aja, kok jarang bimbingan sama saya. Nah, ada beberapa dosen yang seperti itu. Kalau dunia kerja itu nggak akan seperti itu. Kalian mau ngerjain, mau nggak, ya itu urusan kalian. Tapi jika sudah waktunya, maka harus dikumpulkan, ya dikumpulkan seperti itu. Jika tidak, ya konsekuensinya kalau hanya diomelin, dimarahin, ya itu wajar. Itu hal biasa. Menurut saya itu tidak rugi. Tetapi jika emang udah potong gaji, lalu tunjangan-tunjangan dicabut, nah itu yang merugikan bagi kalian seperti itu. Ya, ada istilahnya ketika kalian membuat kesalahan, maka kalian akan menjadi abdi perusahaan itu. Nah, jangan sampai jadi abdi perusahaan yang kita bekerja tapi nggak digaji. Jangan sampai seperti itu. Makanya kemandirian, disiplin itu harus terus kalian tingkatkan sekarang. Oke? Gitu. Oke, Kang Satrija, Teh Hidra.
terima kasih atas jawabannya. Sangat menggambarkan ya, untuk kita harus mempersiapkan diri, skill, untuk memasuki dunia kerja baik di penjurusan ekonomi Islam ataupun ekonomi pembangunan. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Gini deh, saya mau yang dari teman-teman di sini, kira-kira kan ada dari yang pemerintahan, dari yang perusahaan konvensional, maupun ada industri 4.0, kira-kira minat kalian kemana sih sebenarnya? Apakah kalian ingin ikut mengikuti arus yang ada sekarang masuk ke perusahaan-perusahaan startup, atau masih perusahaan konvensional, atau bahkan kalian ingin langsung terjun ke dunia pemerintahan untuk membantu masyarakat, seperti itu? Mungkin boleh dijawab sama teman-teman. Aku panggil aja kali ya, biar jawab. Mutia Azhara, mungkin lebih prefer kemana dari yang Kang Satrija tadi sebutkan? Halo. Boleh sharing? Ya. Tapi nggak bisa itu ya, on cam. Iya, nggak apa-apa. Jadi di antara startup kali ya. Kalau startup, Kang. Katanya startup, Kang. Kenapa tuh? Lebih ini aja ya, tadi kayak fasilitas buat kerjanya lebih mendukung gitu, lebih kekinian. Aja gitu. Cocok untuk tim berbahan ya? Oke, mungkin yang lain? Mungkin dari Rista Ayu. Boleh, Rista Ayu. Ada gak Rista Ayu? Mungkin ini aja, Nadia Wulandari. Apakah ada? Left. Cari lagi yang lain. Mungkin Tea lebih prefer kemana nih dari pilihan-pilihan barusan yang disebutin sama Kang Satrija? Apakah pemerintahan, startup, ataukah bank? Tea juga kayaknya nggak ada nih, Kang. Ke Safina mungkin. Safina ada nggak? Wah, pada kemana nih? Ya udah, mungkin saya titip pesan aja deh. Kalian mau kerja dimanapun itu, untuk langkah pertama kalian, yang penting kalian ketika sudah bekerja, ambillah pengalaman yang banyak dari perusahaan itu. Yang pertama, jangan dulu mikirin gaji deh, karena ketika kalian sudah memiliki pengalaman, gaji kalian pun akan ikut menyesuaikan dengan pengalaman kalian. Jadi kalau bisa sih gali dulu, misalnya kalian dapat perusahaan pertama dimanapun itu, kerjakanlah sebaik mungkin pekerjaan kalian di perusahaan itu, karena perusahaan pertama itu bisa menjadi batu loncatan kalian untuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Dan dapatkanlah banyak ilmu dari perusahaan itu. Minimal kalau bisa sih saya menyarankan bertahanlah lebih dari 1 tahun, agar karena perusahaan-perusahaan selanjutnya jika melihat ada profil calon pegawai yang bekerja di bawah 1 tahun itu, dianggapnya kurang memiliki banyak pengalaman, jadi dianggapnya masih baru lah. Jadi dianggap seperti karyawan-karyawan biasa atau bahkan fresh graduate biasa. Jika kalian sudah bertahan 1,5 tahun, bagaimanapun keadaannya di dalam perusahaan itu, lebih baik bertahanlah lebih dari 1 tahun kalau menurut saya, agar pengalaman kalian itu bisa lebih diperhitungkan, sehingga nantinya kalian bisa mendapatkan kenaikan gaji yang bisa sesuai dengan harapan kalian lah. Nggak apa-apa kita bersakit-sakit dahulu, nanti kan bersenang-senang kemudian, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, ayo semangat, walaupun dimanapun kalian berada, walaupun perusahaan itu tidak bisa membuat kalian kaya, tetapi seenggaknya perusahaan itu bisa bikin kalian hidup dan bisa menambah pengalaman kalian untuk kedepannya. Karena di umur kalian itu, kalian masih banyak waktu untuk terus menggali ilmu yang ada, baik ilmu pasti ataupun ilmu-ilmu yang ada di dalam perusahaan itu, untuk dijadikan pengalaman, sehingga kalian pun bisa meningkatkan karir kalian yang sangat cepat, seperti itu. Tetap semangat, dimanapun kalian berada, mau di pemerintahan, maupun di fintech, ataupun dimanapun itu,
tolong jaga nama baik ekonomi pembangunan Unisba karena itu akan mempengaruhi untuk adik-adik tingkat kita selanjutnya seperti itu. Dan tolong ketika kalian sudah terjun di dunia kerja dan di masyarakat, kerjakanlah sebaik mungkin itu agar kita bisa membawa nama baik ekonomi pembangunan ini tidak kalah dengan kampus-kampus lain. Karena kampus lain pun saat ini profil lulusannya pun tidak jauh beda dengan kita. Karena ya kalau saya bisa sharing sih, di kantor saat ini dari lima staf yang bersama saya di dalam satu departemen yang sama, 3-nya adalah lulusan dari ekonomi pembangunan juga. Yang pertama dari Unsur, yang kedua dari Brawijaya, dan saya dari Unisba. Sehingga dari ketiga profil lulusan ekonomi pembangunan ini memang tidak ada bedanya, tetapi saya memiliki kualifikasi lebih, yaitu dari ekonomi syariah, ekonomi Islamiyah, sehingga ketika saya diberi tugas mengenai akad-akad, saya bisa langsung bekerja tanpa harus ada penyesuaian lagi seperti itu. Mungkin perbedaannya di situ aja, tetapi untuk kualitas lainnya menurut saya dari kampus lain pun itu sama. Jadi kalian jangan terlalu insecure lah dengan nama kampus kita. Buktikan bahwa nama kampus kita itu bisa bersinar dan bisa bisa bersaing dengan kampus-kampus lain seperti itu. Itu mungkin kata dari saya terakhir. Dilanjutkan ke yang lain mungkin. Terima kasih Kang Satrija atas sharing pengalamannya. Mungkin udah nggak ada yang bertanya lagi ya? Mungkin kalau nggak ada yang bertanya lagi, langsung kita cukupkan saja hari ini mengenai materinya. Terima kasih kepada Teh Hidra dan Kang Satrija, dan kepada Bu Ima. Mungkin sedikit bisa saya simpulkan bahwa ekonomi pembangunan, penjurusan ekonomi pembangunan ataupun keuangan Islam itu memiliki prospek yang sama ke depannya, di mana kita harus memiliki skill-skill yang mumpuni kita di dunia kerja nanti, baik kita di instansi pemerintah, di fintech, atau di bank, atau dimanapun kita kerja nanti, kita sama-sama harus memiliki skill tersebut. Nah, jadi apapun jurusannya, baik ekonomi pembangunan ataupun keuangan Islam, itu kita tetap ekonomi pembangunan, tetap ilmu ekonomi gitu. Yang harus kita perdalam di sini adalah skill-skill kita untuk nanti menghadapi dunia kerja, supaya kita sebagai anak ekonomi pembangunan ini memiliki kebanggaan tersendiri seperti Teh Hidra dan Kang Satrija gitu, yang pengalamannya sangat menarik tuh, banyak cerita yang bisa di-sharing, banyak ilmu yang nantinya bisa diserap kepada kita. Nah, jadi sebelum kita menentukan kita mau kemana, kita harus tahu dulu passion kita apa. Terus juga seperti yang disampaikan Kang Satrija tadi, kalau kita tuh harus ngerubah habit kita yang tadinya kita menunda-nunda pekerjaan. Nah, di dunia kerja itu apapun konsentrasi kita tidak boleh kayak gitu. Kita harus mengubah habit kita dan mencari tahu apa sebenarnya yang kita inginkan, kemana nantinya kita akan melangkah gitu, apakah menjadi seorang analis atau menjadi pendamping pembangunan gitu. Kita akan tetap memiliki gelar yang sama, yaitu ekonomi pembangunan gitu. Kita harus bangga dengan Ekbang. Jadi mulai dari sekarang teman-teman harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kampus gitu untuk meningkatkan skill kita gitu, supaya kita juga nggak kaget di dunia kerja nanti, karena dunia kerja kan pasti beda juga dengan dunia kuliah gitu. Walaupun kita ada skill, tapi kita harus mempersiapkan hal-hal lain di luar itu gitu. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sepatah dua patah dari Teh Hidra atau Kang Satrija atau Ibu Ima sebelum saya kembalikan kepada MC. Ya, mungkin kalau dari Hidra sendiri tadi udah dibilang dari awal ya, live your life with your passion. Jadi dari sekarang temuin passion kalian di mana, gali skill kalian supaya nanti kalian tahu arah hidup kalian itu bakal kayak gimana. Jadi di planning aja dari sekarang kayak gitu. Mungkin seperti itu teman-teman. Oke, Teh Hidra.
Mungkin dari Kang Satrija mau menambahkan sedikit lagi atau sudah dicukupkan? Atau dari Ibu Ima? Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih ya ke Iza sama Hidra. Punten saya nggak on cam lagi pakai mau kena. Sukses selalu ya untuk kalian ya. Sukses juga untuk HIMA ya, untuk Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan ya, terutama panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semuanya sehat ya. Nuhun pisan, kasadayana. Mangga. Terima kasih Ibu Ima. Mungkin dari Kang Satrija, apa sudah dicukupkan? Atau ada sepatah dua patah lagi sebelum dikembalikan ke MC? Ya mungkin terima kasih untuk teman-teman untuk kesempatan kesekian kalinya di sini. Saya sebagai pembicara semoga nggak bosan, tetap semangat, jangan pikir pusing apa yang bakal kalian lakukan selanjutnya, bahwa apa yang perlu diberikan kepada kalian itu nantinya itu bekal yang sangat cukup bagi kalian untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan terbaik yang ada di Indonesia ini. Tetap semangat, ya jangan pantang menyerah deh. Pokoknya kerjakan semaksimal mungkin yang ada, rubah perilaku yang kalian miliki sekarang, lebih mandiri, lebih disiplin, agar nantinya kebiasaan kalian saat ini bisa kalian lanjutkan nanti di dunia kerja secepatnya, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Satrija, Ibu Ima, dan Teh Hidra atas waktu pengalamannya yang telah diberikan kepada kami, sangat memberikan ini ya pengetahuan baru dari dunia kerja dari sisi ekonomi pembangunan ataupun keuangan Islam. Nah, mungkin saya akan kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Teh Widya yang telah memandu selama acara berlangsung, memandu sesi inti, dan terima kasih pula kepada kedua pemateri Kang Ija sama Teh Hidra. Terima kasih banyak, sangat-sangat terima kasih sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk sharing bersama kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan menjadi pahala buat kita semua, dan juga untuk bekal untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya teman-teman barangkali ada yang belum mengisi daftar hadir, diingatkan kembali untuk mengisi daftar hadirnya ada di kolom chat ya. Seperti itu. Baik, kalau begitu kita udah sampai di sesi akhir. Untuk itu sebelum saya tutup, ada sesi dokumentasi dulu teman-teman, diharapkan untuk on cam-nya ya. Sebentar. Diaba-abain aja Teh Vira. 1, 2, 3. Udah ya Teh? Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian acara demi acara telah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada para pemateri, khususnya Teh Hidra sama Kang Ija dan juga Ibu Ima yang telah menyempatkan hadir. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, Teh Widya dan Teh Safira juga telah menyelenggarakan acara ini. Saya Iksana Syaufi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh Hidra, Kang Ija, Ibu Ima. Terima kasih Teh. Terima kasih Kang Ija. Bye-bye. Ya, semangat ya. Siap Kang. Ditunggu di dunia kerja. Ditunggu yang mau bisnis. Yang mau bisnis bareng. Bisa meren relasi ya Kang ya. Iya, ntar kalau udah lulus ada lowongan gampang lah kita masuk ke startup. Yang mau belajar bisnis boleh ya, yang mau join juga. Siap Teh Hidra, terima kasih. Bye.